Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditra Spalanzani dari kelas 11 MIPA 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem pada tumbuhan. Nah, sebagaimana jaringan meristem juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada jaringan apikal, dan yang kedua ada jaringan lateral, dan yang ketiga ada jaringan interkalar. Nah, jaringan yang membantu dalam meningkatkan panjang batang dan akar merupakan pengertian dari jaringan meristem apikal. Jaringan ini terletak di ujung batang dan akar. Jaringan yang membantu dalam meningkatkan diameter tumbuhan yaitu peranan dari jenis meristem lateral. Jaringan ini terletak pada bagian tepi akar dan juga batang. Nah, bagaimana daun dan cabang dapat tumbuh? Nah, ini merupakan peranan dari meristem interkalar. Pada famili rumput-rumputan, kita ambil contohnya seperti jagung. Jaringan ini menyebabkan pemanjangan dan pencabangan. Jaringan ini terletak pada basis daun dan ruas batang. Nah, pembagian jaringan pada tumbuhan yang kedua yaitu dibagi berdasarkan sifat dan dasar sel asalnya. Juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada jaringan meristem primer dan ada jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer merupakan jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang mana sel-selnya masih aktif dalam melakukan pembelahan. Umumnya terletak di vertikal yang menyebabkan pemanjangan pada batang dan juga akar. Contohnya di sini sudah ada akar, di mana di pertumbuhan primer itu ada yang pertama namanya zona pembelahan. Di zona pembelahan ini banyak sel meristem yang aktif membelah diri dengan ciri sel kecil tersusun rapat dan pertumbuhannya cepat. Yang kedua yaitu ada yang namanya zona pemanjangan dengan ciri sel-sel semakin memperbesar, dan paling atas ada zona pendewasaan. Di sini sel-selnya juga mengalami perkembangan. Dan perlu diketahui pada meristem sekunder berasal dari promeristem yang nantinya akan berkembang menjadi protoderm yang nantinya akan berkembang lagi menjadi epidermis. Kemudian ada prokambium yang nantinya akan berkembang menjadi berkas pengangkut, dan ada juga meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar atau parenkim. Dan kemudian untuk jaringan meristem pada batang ini masih sama di atas. Di ujung itu ada pembelahan, dan bawahnya lagi ada zona pemanjangan, dan paling bawah ada zona diferensiasi. Kemudian untuk letak dari protoderm, letaknya nanti protoderm sama berkembang menjadi epidermis. Kemudian prokambium akan berkembang menjadi berkas pengangkut, ada meristem dasar atau parenkim. Kemudian tunas apikal ini untuk pemanjangan batang, dan ada tunas samping yang akan berfungsi untuk tumbuh. Nah, yang kedua ada namanya jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder ini adalah jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang mengalami diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi adalah mengalami atau perubahan bentuk yang lebih sempurna untuk menjalankan fungsi yang lebih spesifik. Jaringan meristem sekunder ini bertanggung jawab pada pertumbuhan sekunder yang menyebabkan bertambahnya diameter pada batang dan juga akar, yang menyebabkan pertambahan panjang akar dan batang karena di dalam sekunder ini terdapat beberapa kambium, yaitu ada kambium gabus dan ada juga yang dinamakan dengan kambium vaskular, yang mana kita biasanya temukan di tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada pengucapan saya yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.